diciptakan, bagaimana disampaikan, dikomunikasikan, nilai itu yang paling powerful dalam industri dan penerapan marketing. Kemudian banyak mungkin pernah dengar dengan marketing ada 4P, 4Ps, di mana kita bahas product, price, place, dan promotion, di mana ada produknya, kemudian dikasih ada harga, terus dijual di mana, kemudian ada promosinya, ada komunikasi yang mungkin banyak dari kalian yang fokus pada komunikasi atau promosi itu. Nah, memang ini bisa dibilang sistem marketing yang berdasarkan supply driven, di mana ada orang yang pakai yang produksi barang, kemudian dipikirkan bagaimana bisa dijual, jadi mulai bukan dari pelanggan, bukan dari customer. Nah, habis beberapa tahun dengan penerapan 4P ini, kemudian ada revolusi. Revolusi apa? Revolusi ini internet. Nah, ini satu gambar arus data yang pernah diciptakan untuk biar bisa dilihat bahwa ya arus data itu kemana-mana di seluruh dunia, sangat kompleks, banyak koneksi, banyak titik juga. Nah, dari revolusi internet itu, yang keluar banyak platform, banyak pendekatan baru juga, bukan hanya apps, bukan hanya platforms like Facebook atau TikTok atau yang lain, tapi itu menimbulkan satu fenomena di mana ada fokus pada demand atau fokus pada customer. Jadi ada paralel bukan hanya dari teknologinya, tapi juga ada dari penggunaan pendekatan yang fokus pada pelanggan atau customer itu sendiri. Selain dari fokus pada customer, yang juga terjadi selama revolusi komunikasi ini adalah penggunaan brand. Nah, brand itu sangat penting karena brand itu berdasarkan nilai yang dihargai dan diakui oleh customer itu. Nah, kita bisa tahu power-nya dari satu brand hanya dengan melihat gambar saja. So, ini akan kita kasih sedikit quiz dulu tentang brand. Semoga kalian sudah tahu. Oke, kita mulai dulu. So, coba kita mulai dulu. Siapa yang tahu semua brand ini? Tolong dicatat di chat. Kalau bisa. Mulai dulu dengan paling kiri bawah. Ada yang bisa catat. Wih, sudah ada. Rizky, betul sekali. Nike. Kemudian ada Garuda, betul. Yang paling atas kanan. Wow. Ada yang sudah tahu yang di tengah. Betul, yang di tengah itu Discord. Yang paling kanan bawah, belum ada yang tahu. Linux, bukan Linux. Saya kasih sedikit clue, itu dari China. China, ada yang mau, pasti ada yang, mungkin ada yang searching di Google. Oke, ya, so ini Tencent. Ini Tencent, ini perusahaan yang punya, yang bisa dibilang apa Google-nya dari China. Company yang paling besar di China dengan ya. So yang bisa kita lihat dari brand-brand ini adalah memang tergantung pada segmen dari atau grup juga siapa yang paling kenal atau paling tahu itu brand apa. Misalkan
kalau saya presentasikan ini di Australia misalkan, mungkin nggak ada yang tahu itu Garuda kan, karena itu hanya karena yang paling tahu itu orang Indonesia. Nah, sama dengan yang di tengah, yang Discord itu. Discord itu sebenarnya satu platform, ya bisa dibilang messaging platform atau community yang berasal atau yang mulai dengan para gamers. Jadi mungkin ya lebih banyak gamers yang tahu um, apa uh, um, apa itu Discord. Oke, selanjutnya saya kasih satu definisi sedikit direvisikan tentang marketing itu. So marketing itu satu strategi proses dan kegiatan untuk menciptakan dan menyampaikan atau komunikasikan nilai untuk orang, untuk perusahaan dan juga masyarakat dengan produk, pelayanan, perilaku dan pengalaman. Jadi jauh lebih luas definisi tentang marketing, tentang pemasaran itu. Tapi itu masih fokus pada value itu, nilai apa yang diciptakan, apa yang disampaikan. Tapi lebih luas itu bisa value itu bisa diwujudkan, bisa dialami melalui bukan hanya produk, tapi perilaku, pelayanan, dan juga pengalaman. Oke, kita beralih sebentar ke arah pembahasan isu sosial dan kenapa dampak sosial yang menjadi fokusnya di sini. Ya, seperti Bu Tri bilang, banyak isu sekarang yang ya sangat menantang sebenarnya. Kalau kita fokus pada kesehatan saja bisa dilihat ada penyakit jantung, ada sakit penyakit ISPA, ada HIV, ada diare, ada diabetes, ada kecelakaan, macam-macam yang punya dampak pada kesehatan manusia. Sanitasi memang masih sangat menantang di banyak negara, termasuk Indonesia. Misalkan ada isu korupsi, itu banyak dampak di seluruh dunia. Pendidikan, ada revolusi terkait dengan pendidikan, dengan teknologi, tapi juga tingkat pendidikan masih menjadi perhatian pemerintah di mana-mana. Kemudian ada isu pribadi, misalkan penggunaan helm saat pakai sepeda untuk menghindari kecelakaan. So kita tahu sekarang banyak isu-isu sosial. Dengan mengatasi atau menyelesaikan masalah itu, kenapa perlu satu dampak yang baru? Yang kita tahu itu kalau melihat misalkan dari segi hukum, banyak isu yang misalkan ya misalkan harus pakai sabuk pengaman atau yang lain. Itu pakai peraturan yang bisa dibilang bersifat koersif. Kemudian ada juga policy yang kasih pengarahan, misalkan policy tentang misalkan subsidi bensin, misalkan itu ada policy-nya. Kemudian ada campaign-campaign terkait dengan kesadaran untuk meningkatkan kesadaran yang menyampaikan informasi. Nah, ini semuanya diperlukan, ini sangat penting, tapi masih dampaknya kurang sebenarnya. Karena kita akan membahas kenapa. So, kita mulai dulu dengan apa itu social marketing. So, itu satu definisi dari International Social Marketing Association, di mana social marketing itu mau mengembangkan atau mengintegrasikan konsep pemasaran untuk berpengaruh pada perilaku yang akan bawa keuntungan bagi individu, tapi juga masyarakat demi kepentingan umum. Nah, itu ada penggunaan research, ada practice theory,
Tapi juga ada kesadaran tentang saingan, competition itu, supaya, dan juga harus ada fokus pada segmen atau grup-grup tertentu untuk memastikan program itu bisa efektif. Tapi juga bukan hanya efektif, tapi juga harus efficient, equitable, dan sustainable. Jadi bukan hanya bermanfaat untuk satu grup saja atau satu grup yang paling berdaya gitu, tapi juga ada yang membantu yang lebih rentan. So, banyak, saya tahu banyak konsep di dalam definisi itu, banyak istilah-istilah. So, kita akan membahas sedikit lebih dalam biar lebih jelas. Penggunaan social marketing menurut saya 8 kriteria ini paling membantu kita untuk mengerti penerapan dan juga evaluasi satu program atau inisiatif yang berdasarkan social marketing ini. So 8 itu ada customer, ada perilaku, ada teori, ada insight, ada itu pertukaran nilai sebenarnya yang exchange itu, ada competition, ada segmentasi, juga ada mix dari metode itu. Nanti akan kita bahas satu-satu. Yang pertama itu fokus pada customer. Seperti saya bilang, awal dari marketing itu adalah bahwa hanya fokus pada produksi dan penjualan produknya. Tapi dengan revolusi komunikasi dan banyak perubahan sosial, kita mengutamakan customer yang paling penting. Nah, kalau kita tidak mengerti customer itu, audience kita atau target kita atau klien kita, banyak istilah yang bisa dipakai di sini. Kalau kita tidak mengerti, benar-benar mengerti, itu nggak mungkin program atau inisiatif kita akan sukses. Nah, itu berdasarkan research dan juga pengalaman kita sendiri. So, bukan hanya harusnya ada research kuantitatif, kualitatif juga. Tapi juga pasti lama-lama kita sendiri punya pengalaman dengan beberapa program atau proyek yang bisa diterapkan. Yang penting ada mix-nya. Satu alat yang menurut saya sangat berguna untuk mengerti audience kita adalah journey mapping atau pemetaan jalur, pemetaan perjalanan. Itu biar kita benar-benar mengerti seperti apa ini perjalanan atau pengalaman si customer kita. Nah, kita mulai dulu dengan orang yang mau kopi. Ini satu contoh. Nah, kalau orang mau kopi, mungkin dipikir, gampang. Dia harus cari kopi dan minum. Gampang kan? Sebenarnya langsung ambil kopi. Tapi sebenarnya proses perjalanan itu agak kompleks. Dia harus cari dulu mau beli kopi di mana, mau di cafe yang mana, mau ke toko atau kemana. Jadi dia ada pilihan-pilihan itu. Dia mungkin tanya teman, mungkin dia cari di sosmed, mungkin dia cari di Google Maps, mungkin dia tanya teman-teman di kampus, kemudian harus pilih. Nah, habis itu dia harus jalan ke sana, mungkin jalan kaki, mungkin jalan pakai mobil, pakai motor, mungkin pakai bis, siapa tahu. Akhirnya datang ke cafe, tapi belum dapat kopi, ini masih haus nih. Harus antri dulu, harus nunggu antri yang ada sebelumnya. Kemudian dia harus lihat menu, harus lihat harga, dan isinya apa, jenis kopi yang mana. Oh, hari ini ada dari Aceh, ada dari Papua, ada dari Toraja. Terus dia ngobrol dengan si sales itu atau customer service yang ada di cafe itu. Dan tanya tentang kopi-kopi yang bagus, yang ada. Dia harus mempertimbangkan banyak hal terkait dengan kopinya sendiri, harga, mungkin mau pesan makan juga,
habis dipesan, dia harus tunggu kopinya dibuat, jadi ditunggu di cafe, dan akhirnya minum kopi itu. Jadi menurut saya, ini satu contoh di mana kalian bisa lihat banyak titik-titik untuk dari segi pemasaran, segi kalau mau berpengaruh sama si customer itu, banyak sekali bisa dari awal waktu dia pilih tempat, sampai dengan perjalanan, masuk cafe, baca menu, kalian sudah bisa lihat titik untuk intervensi dari segi pemasaran itu sudah banyak. Dan prosesnya nggak terlalu simple. Nah, tentu saja banyak yang pesan kopi itu hanya online kan, hanya delivery. Tapi itu masih ada pemilihan, masih ada proses. Jadi menurut saya journey mapping ini satu alat yang sangat berguna untuk kita mengerti konteks dari customer kita. Oke, unsur kedua itu perilaku. Dengan social marketing, menurut saya yang paling membedakan dari banyak pendekatan komunikasi sosial yang lain adalah ini punya fokus pada perilaku, bukan kesadaran, bukan pengetahuan, tapi perilaku orang. Berdasarkan analisa perilaku itu dan sangat spesifik tentang perilaku, bukan hanya supaya misalkan supaya orang sadar atas bahayanya merokok, bukan. Tujuannya harus jauh lebih spesifik terkait dengan perilaku, bahwa misalkan 10% dari remaja umur 25 ke bawah itu berhenti merokok. So ada perilaku dan ada spesifiknya. Kenapa perilaku? Karena di belakang hampir semua isu sosial seperti Putri bilang, dari perubahan iklim, dari kesehatan, di belakangnya semua itu ada perilaku manusia. Jadi kalau kita lebih tahu tentang perilaku itu dan punya target spesifik, itu bisa dikembangkan satu campaign yang mengatasinya. So itu kenapa perilaku itu sangat penting. Oke, nah selain perilaku itu sendiri, kita juga harus tahu tentang teori atau konsep atau framework perilaku berdasarkan research dan practice sebelumnya. Jadi saya mau kasih contoh. Nah, banyak bilang di sini, aduh teori sangat susah. Tapi sebenarnya banyak yang sangat praktikal. Semua teori kan berdasarkan pengalaman praktikal. So, saya bisa kasih beberapa contoh di sini. Mungkin saya kasih quiz dulu. Nah, untuk kalian, tolong perhatikan sebentar lagi akan saya kasih quiz. Tapi sebelum quiz itu, kalian harus kasih perhatian ke screen karena akan muncul beberapa foto di sini. Tolong diperhatikan. Oke, tolong dicatat semua foto yang kamu ingat. Nah, dicatat dulu, baru di-share di chat. Saya kasih 30 detik untuk dicatat dulu, dan tolong dicatat dalam satu kalimat gitu, satu garis. Saya kasih 30 detik. Saya bisa catat semua. Sepuluh detik lagi. Oke.
Oke, coba di-share di chat. Nggak harus perfect. Wih, bagus sekali. Wih, banyak sekali. Banyak ini. Apples, jamu dokter sapi, apple, pilot, golf, apple awan sapi, apple, banyak yang apple, dokter. Semoga sehat semua, nggak ada yang sering ketemu dokter, jadi ingat. Kan dokter, helikopter, apple, terus polisi. Bagus, wih, lengkap sekali. Luar biasa. 2, 3. Wih, tadi 7, 8, 9. Bagus sekali. Apple Doctor Gold. Luar biasa. Oke, sambil kalian share di sini, saya akan lanjut dengan siapa yang got? Oke, banyak yang dapat sapi sama helikopter. Oh. Banyak yang apple sama ini polisi. Semoga nggak ada masalah dengan polisi. Jadi teringat. Ada musik, ada mesin cuci, atau ada yang bilang laundry juga. Ada jam, ada anjing. Nah, ini ada 2 fenomena di sini. Yang pertama, kita tahu dalam psikologi, itu ada namanya primacy effect. Nah, primacy effect itu otak ingat dari kalau dikasih informasi, dia ingat apa yang dikasih duluan. Yang paling penting pertama, yang paling duluan dari satu daftar informasi, misalnya daftar foto atau daftar pilihan di Tokopedia atau lain-lain. Kita sering otaknya itu ingat yang pertama. So itu kenapa kalian banyak yang ingat Apple dan polisi juga. Nah, kemudian ada satu efek lain, itu recency effect. Itu juga otaknya ingat apa yang paling baru atau paling baru. Jadi foto-foto yang terakhir atau informasi-informasi yang terakhir. Jadi bisa dilihat di sini banyak kalian yang ingat juga apa jam itu atau anjing karena itu yang terakhir yang muncul di screen tadi. Jadi ini maksud saya dengan teori atau konsep-konsep dari rangka dari perilaku. Kalau kita tahu, misalkan dalam satu daftar pilihan, kalau kita kasih misalkan penjualan makanan yang sehat, jangan bikin terlalu banyak pilihan gitu, karena yang di tengah-tengah cenderung lupa. Misalkan di golf itu nggak banyak yang tebak golf atau musik. Nggak banyak yang ingat itu karena di tengah. Jadi lebih baik karena ada primacy dan recency dibikin daftar yang lebih simple, yang lebih singkat, mungkin 5 saja misalkan. Tapi itu tentu saja tergantung isunya dan sebagainya. Oke, kita lanjut. Satu hal lain itu prinsip nomor 4 itu insight. Insight itu apa sebenarnya? Menurut saya insight ini penting karena kita ingin tahu berdasarkan pengertian perilaku itu tadi dan pengertian apa customer kita, apa sebenarnya yang akan memotivasikan mereka. So saya kasih satu contoh. Ini dari proyek yang pernah dilakukan BIT di Maldives, di mana klien kita itu pemerintah mau meningkatkan jumlah perempuan yang ambil mata kuliah atau pembelajaran terkait dengan sains, teknologi,
uh, dan sebagainya, STEM itu. Dan salah satu isunya adalah bahwa si perempuan di Maldives itu, mereka nggak punya model, maksudnya nggak kenal orang perempuan lain yang pernah ambil mata kuliah atau pembelajaran itu. Jadi mereka kadang-kadang melihat orang yang dari luar negeri atau beda dengan mereka, dan itu bikin mereka merasa bahwa sains atau itu nggak cocok untuk mereka. So akhirnya yang intervensi itu mereka kasih untuk kelas-kelas itu ada role modelnya. Jadi ada orang, ada perempuan yang kerja, yang punya career yang berdasarkan sains atau mathematics atau engineering itu. Dan mereka menjelaskan pengalaman mereka, dan itu bisa dilihat dari gambar yang di kanan itu. Itu adalah perempuan yang juga masih muda, yang bisa ya menjelaskan kehidupannya dan pengalaman yang sangat relevan. Tapi dalam proses itu, proses penciptaan intervensi itu atau campaign itu, kami membuat banyak prototyping di mana kita cari feedback supaya tahu message apa yang paling berguna, yang paling berdampak pada audiens kita. Jadi bisa lihat beberapa hasil dari research itu bahwa apa yang mereka suka dari presentasi itu. Yang pertama, paling atas kiri bisa lihat, itu pertama kali mereka melihat perempuan atau mendengarkan perempuan yang bekerja di bidang itu. Yang kedua, di bawah itu apa yang hal lain atau feedback lain adalah bahwa awalnya si perempuan itu juga dia nggak terlalu jago atau terlalu bagus nilainya di mathematics atau sains itu juga. Awalnya dia kurang bagus juga maksudnya. Jadi pengalamannya mungkin sama dengan banyak yang ada di ruang kelas. Nah, kemudian selain itu juga di kanan bisa dilihat bahwa kita juga tanya mereka, oh kalau misalkan orang tuamu, pertanyaan apa yang akan mereka sampaikan ke kamu? Kalau kamu bilang, oh saya mau belajar sains, saya mau menjadi insinyur, orang tua akan tanya apa gitu sama kamu, biar kamu siap untuk menjawab. Nah ini, mereka akan bilang itu untuk laki-laki saja, tapi kemudian mereka akan bilang, mereka akan tanya apakah nanti gajinya atau karirnya bisa bagus. Jadi dari semua feedback ini bisa kita bikin message dan sesi itu biar lebih bagus. Jadi menurut itu kenapa itu maksud saya dengan insight, bahwa kita tahu dan kita testing juga terkait apa yang memotivasikan dan membantu si audiens kita. Oke, yang nomor 5 itu exchange. Tadi saya bilang exchange itu berdasarkan nilai apa yang diterima, keuntungan apa yang diterima, tapi kemudian apa yang harus diserahkan, apa yang harus diberikan untuk menerima si benefit itu. Selain benefit atau exchange itu juga ada competition. Menurut saya ini keunggulan dari social marketing, bahwa banyak pendekatan komunikasi lain itu berdasarkan asumsi bahwa message itu penting, jadi orang akan dengarkan. Tapi sebenarnya kita tahu di dunia nyata, bisa dibilang, bahwa banyak sekali campaign yang lain, banyak sekali message. Kalau kamu mau lihat di Tokopedia atau kalau jalan-jalan saja di luar rumah, kamu bisa lihat mungkin 100 atau 200 pesan, baik iklan maupun informasi-informasi lain. Nah, semua itu akan menjadi kompetisi, saingan untuk perhatianmu, untuk perhatian audiens kita. Kalau kita mengerti sebenarnya saingan itu apa,
itu akan membantu kita untuk memastikan bahwa message kita ya beda dan lebih kuat daripada yang lain. So, saya kasih contoh dulu. So, misalkan, kenapa berhenti merokok? Nah, kita tahu bahwa merokok itu merugikan kesehatan. Dan kalau kamu lihat survei pengetahuan, hampir semua orang sudah tahu bahwa merokok itu merugikan kesehatan. Itu bukan informasi yang baru, tapi itu seringkali menjadi fokus pada campaign. Merokok itu merugikan kesehatan. Sebenarnya dari segi audience kita, yang misalkan dalam contoh ini kita bilang rokok itu remaja misalkan, untuk mereka merokok itu benefitnya bukan karena ada isu kesehatan itu. Sebenarnya merokok itu sesuatu yang terkait dengan masa berkembang identitas mereka, di mana mereka mencoba beberapa hal biar ada pengalaman baru, biar bisa diterima oleh teman-teman atau teman sebayanya di sekolah atau di masyarakat. Merokok itu sesuatu juga yang seringkali kalau remaja suka melawan dewasa, misalkan orang tua atau guru, merokok itu sesuatu yang nakal atau sesuatu yang keren, yang bisa menimbulkan rasa percaya diri. Jadi sebenarnya tidak ada isu terkait dengan kesehatan yang seringkali dibahas. So misalkan kalau kita mau mengembangkan program terkait dengan pencegahan merokok, kita harus tahu, kita harus menciptakan sesuatu yang lebih spesifik. Misalkan dengan perempuan, kita tahu banyak sekali perempuan yang merokok juga, bukan hanya laki-laki. Walaupun memang laki-laki jauh lebih common. Misalkan dengan perempuan, kita tahu dari research bahwa yang paling berdampak pada perempuan itu bukan campaign tentang kesehatan, misalkan kanker atau lain-lain. Kita fokus pada rambut, bahwa rokok itu merusakkan rambut dan kulit. Kalau kita fokus pada dua hal itu, campaign bisa efektif. So kita harus tahu sebenarnya benefit yang paling dihargai oleh customer atau fokus target kita, dan juga apa yang sudah disampaikan oleh competition. Misalkan kita lihat iklan rokok yang selalu ada cowok yang ganteng, yang selalu adventure, ada adventure, dia naik jeep atau dia terbang dari pesawat atau apa, loncat dari pesawat. Banyak iklan rokok itu terkait dengan pengembangan identitas atau adventure atau pengalaman itu. So kita harus juga bersaing di sana. Oke, unsur nomor 7 itu segmentasi. Jangan kita hanya fokus pada campaign umum. Saya bilang ya begini, kalau kamu bikin campaign yang fokus pada semua orang, nanti yang akan dijangkau itu sangat kecil sekali jumlah orang itu. Jadi maksud saya adalah kalau nggak spesifik fokus pada segmentasi, seperti saya bilang tadi, perempuan terkait dengan merokok, perempuan yang muda, kita harus tahu grup itu sebenarnya apa yang dihargai dari dia. Oh, sebenarnya kerusakan rambut dan kulit itu lebih berdampak. So kita fokus pada itu. Tapi mungkin itu nggak cocok untuk laki-laki yang kita bikin segmentasi, jangan hanya campaign. Dan yang terakhir itu terkait dengan metode itu sendiri. Kalau sudah ada analisa, sudah dibikin, sudah diidentifikasi benefits dan segala macam dengan unsur-unsur sebelumnya. Kemudian yang harus diciptakan adalah metodenya untuk campaign atau program itu sendiri. Nah, ada dua tingkat di sini. Ada satu di level intervensi,
yang strategik. Jadi maksudnya intervensi itu mau di mana, misalkan dengan pencegahan rokok, apakah kita mau bikin campaign di sosmed, tapi juga kita mau bikin pelayanan, misalkan hotline, jadi ada nomor yang bisa atau WA yang bisa dikontak. Itu bisa dibilang di strategic, di intervention mix. Nah, selain itu ada marketing mix. Jadi misalkan nanti di sosmed itu ada macam-macam, ada konten macam-macam, ada influencers, ada competitions, quizzes, games, apa itu macam-macam. Itu bisa dibilang tingkat operasional. Jadi ada intervensi, kemudian ada operasional. Oke, saya mau kasih satu contoh, satu campaign. Di India di tahun 60-an, itu sudah bisa dibilang banyak sekali kelahiran anak dan sudah mulai menuju ke populasi yang sangat besar. Dan waktu itu belum ada program keluarga berencana, dan pemerintah itu sendiri tidak punya banyak pengalaman untuk pencegahan pertumbuhan populasi itu. Jadi mereka minta bantuan dari satu orang namanya Chandy. Dan Chandy itu sebenarnya kerja di Hindustan Lever. Dia kerja di marketing company yang seperti Unilever di sini, menjual sabun, menjual shampoo, menjual banyak sekali. Nah, ini bisa dibilang salah satu contoh social marketing yang paling pertama di dunia, di mana ada pemerintah yang minta bantuan dari sektor swasta, dari industri pemasaran untuk bantu dengan isu sosial. Kemudian rencana atau program yang dikembangkan oleh si Chandy dan teman-temannya, mereka bikin komite dan sebagainya, itu fokus pada program keluarga berencana dan kontrasepsi, dan mereka ada unsur-unsur ini, ada consumer research, ada product, ada branding, ada segala macam. Semua yang kita tahu itu berasal dari marketing itu sendiri. Kemudian itu diterapkan untuk isu keluarga berencana, dan sangat mirip yang terjadi di Indonesia tahun 60-an juga, di mana sebelumnya pemerintah nggak punya banyak pengalaman dan minta banyak bantuan dari sektor swasta. Satu contoh lain ini dari program dengan sebenarnya dengan NU dengan LPBI, di mana NU itu bikin program terkait dengan COVID, untuk pencegahan COVID dengan cuci tangan pakai sabun. Nah, kita tahu banyak tempat sekarang harus cuci tangan pakai sabun. Nah, orang paling bosan kalau lihat cuci tangan pakai sabun. Oke, saya harus cuci tangan. Ya, sudahlah, sudah tahu. Tapi itu masalah yang cukup besar selama pandemi, bahwa orang masih mau kumpul di tempat umum, tapi tidak menjaga kesehatan. So, ini program untuk meningkatkan kebersihan dengan cuci tangan pakai sabun. Nah, gimana caranya? Nah, kita mengembangkan satu pendekatan namanya amanat masyarakat, di mana kita bikin tempat cuci tangan itu dibuat di depan tempat umum seperti restoran atau seperti masjid, gereja, toko, restoran, sekolah, dan lain-lain. Dan kami ada pelatihan di staff yang kerja di sana, maksudnya staff satpam atau orang yang kerja di staff di toko atau di restoran, dan mereka dilatih dengan pesan-pesan yang sangat simple sebenarnya, bahwa mereka bilang begini, di masyarakat ini kesehatan itu penting, jadi silakan cuci tangan pakai sabun. Nah, dengan diarahkan dengan tangan saja begini, dengan omong itu sama orang yang mau masuk masjid atau masuk toko, dengan diarahkan saja dari orang yang berdiri di depan tempat itu, diarahkan saja,
itu meningkatkan jumlah orang yang mau cuci tangan pakai sabun. Biasanya kalau kita masuk tempat seperti masjid atau toko itu, ya memang sudah ada tempat cuci tangan, tapi nggak ada yang arahkan kita ke sana kan. Jadi kita sekarang bisa bilang cuek aja ya. Tapi walaupun nggak dipaksa, kita jadi itu kenapa dikasih istilah amanat. Kita mengarahkan aja. Jadi orang merasa, oh ini penting untuk masyarakat. Jadi ada benefitnya. Kemudian itu juga spesifik sekali perilaku apa yang mau disampaikan. Silakan dicuci tangan di sini. Dan bisa dibilang, bisa dilihat dari sini bahwa efeknya cukup besar. Bahwa nah ini di sini kita bikin randomized control trial, jadi bisa dilihat dari abu-abu dan biru. Yang abu-abu itu kontrol itu apa desa-desa yang tidak ada intervensi. Kemudian treatment itu desa-desa yang diintervensikan, dan bisa dilihat itu naik dari 12%, bedanya hampir 8%. Nah, atau bisa dibilang kalau dari segi presentasi bisa dibilang ya 45% kenaikan. Nah, yang penting juga dilihat bahwa di sebelah kiri ada perbedaan di masing-masing desa. Jadi nggak rata-rata ini rata-rata memang tergantung desanya. Nah, perbedaan antar desa itu memang tergantung bagaimana pelatihan dan kondisi di lokal. Tapi bisa dilihat di sini dengan pendekatan itu simple saja, orang dikasih pesan yang simple diarahkan, itu sangat bisa dibilang sangat efektif. Oke, apa isu lain untuk social marketing? Apa sebenarnya itu yang bukan social marketing? Nah, seperti saya bilang pada awalnya, social marketing itu bukan hanya campaign kesadaran. Kita sering mendengar istilah itu bahwa kita mau meningkatkan kesadaran. Saya nggak mau bilang bahwa kesadaran itu tidak penting, tapi kesadaran itu tidak ada perubahan di perilakunya. Jadi kita harus benar-benar fokus pada perubahan apa yang akan mengubah perilaku, bukan apa yang meningkatkan kesadaran atau mengubah sikap atau meningkatkan pengetahuan. Kita harus fokus pada perilaku. Social marketing orang seringkali bilang itu sesuatu yang misalkan mengumpulkan uang untuk donasi. Itu karena itu berfokus juga pada isu sosial kan. Jadi kalau misalkan kamu di mall atau kamu di mana dan diminta untuk donasi atau dikirim bisa lihat message di sosmed, kadang-kadang orang pikir oh itu social marketing karena itu cari donasi dengan cara-cara pemasaran, tapi itu sebenarnya beda. Walaupun itu masih penting, tapi beda dengan social marketing. Dan kemudian 4Ps, 4P itu bukan poster, pamphlet, PSA, dan publicity. Jadi maksud saya di sini, jangan hanya melihat social marketing sebagai komunikasi atau materi komunikasi saja. Walaupun itu juga penting, social marketing itu lebih dalam lagi. Jadi dengan social marketing itu kita ingin mengerti ya value apa yang dihargai, kemudian customer journey itu apa sebenarnya, intervensi di mana, apakah mungkin ada pelayanan yang harus disediakan atau pelayanan yang harus diperbaiki, bukan hanya komunikasi, bukan hanya materi komunikasi. Selain itu banyak orang tanya, oh social marketing itu berarti pakai TikTok ya, pakai Instagram. Tapi sebenarnya walaupun memang platform itu sangat metode marketing itu, memang social marketing itu beda dengan social media marketing yang menjual barang atau apa di platform sosmed. Social marketing itu fokus pada dampak sosial.
Oke, satu tambahan juga adalah bahwa message itu penting. Kadang-kadang seperti saya bilang tadi bahwa ya kalau kita fokus pada message yang menurut kita penting, misalkan smoking, merokok itu, oh ya kita harus menyampaikan itu message yang berdasarkan merokok itu merugikan kesehatan. Tapi sebenarnya enggak, pasti cuek aja. Pasti semua remaja cuek aja kalau dikasih message itu. Kita harus tahu sebenarnya message apa yang paling benefit apa yang disampaikan dalam message itu yang paling dihargai oleh audience kita. Ada isu lain, pertanyaan terkait dengan apakah kita fokus pada kita kasih misalkan iklan, itu banyak yang ada pendekatan bersifat menakutkan, biar orang, saya harus takut sama merokok, saya harus takut kecelakaan mobil, jadi harus pakai sabuk pengaman. Jadi banyak yang debat tentang apakah lebih baik bikin orang takut atau ada pemberdayaan, pendekatan pemberdayaan. Kita sudah bahas awareness itu, partnerships juga banyak yang bahas siapa yang sebagai pelaksana, siapa yang paling cocok. Apakah itu pemerintah lebih cocok atau organisasi seperti Muhammadiyah atau organisasi dari sektor swasta, siapa yang dari segi pelaksana atau pemilik satu campaign, siapa yang paling cocok. Juga ada yang memperdebatkan apakah pemasaran itu, seperti kita bilang pada awalnya, apakah pemasaran itu terlalu negatif. Sebaiknya jangan pakai, misalkan banyak orang bilang jangan pakai trik-trik atau alat-alat dari psikologi karena itu menipu orang atau itu berpengaruh yang negatif terhadap orang. Ada debat juga terkait dengan perilaku mana yang paling prioritas dan apa perilaku yang dianggap negatif atau positif. Yang terakhir yang menurut saya sangat penting itu terkait dengan pengukuran. Jadi kalau mau diukur, apa sebenarnya yang harus diukur dan bagaimana proses yang diukur, baik dari segi desain intervensi maupun teknik-teknik evaluasinya. Oke, so ini satu supaya ingatin aja 8 kriteria dari social marketing ini, ada dari customer sampai ke methods. Nah, sebentar lagi saya akan, sudah jam 9 ya. Oke, so setengah jam lagi. So mungkin saya akan saya coba tayangkan 2 iklan. Kalau semoga berhasil, 2 iklan itu, dan saya mau kalian kasih tahu, bisa komentar secara lisan omong saja atau juga bisa di chat. Apakah menurut kalian iklan ini merupakan contoh social marketing yang bagus atau tidak? Nah, memang ada yang bagus sekali, ada yang bagus sedikit, tapi menurut saya apa yang menurut kalian, apa dari iklan-iklan berikutnya ini, apa yang bikin efektif atau tidak efektif dari segi kriteria-kriteria ini. So, tolong diingat kriterianya, sebentar saja saya akan tayangkan. So, let's do ini dulu dari Thailand, semoga ini bisa. Masih bisa dilihat screen saya? Bisa lihat iklannya? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Mungkin nanti 1/4 jam akhir pertanyaan ya, Pak, kalau ada mahasiswa bertanya. Oke. Ya.
Tapi So, ini suaranya anak nggak yang ada. Suaranya nggak ada ini. oh, oke. Iya, suaranya. Ini dalam bahasa Thai ada subtitle. Itu pokoknya ini anak yang minta korek untuk merokok. So, sedikit penjelasan dari saya tentang iklan itu adalah itu dari Thailand itu di mana konsepnya anak-anak itu bawa mereka pegang rokok dan mereka datang ke dewasa di luar kantor, di luar gedung yang sedang merokok dan mereka minta korek. Kemudian si dewasa itu bilang nggak mau kasih korek karena mereka anak selalu mereka bilang nggak cocok, nggak bagus kalau kamu merokok nggak. Dan anak itu tanya kembali ke si dewasa itu, ya kalau kamu bilang gitu, kenapa nggak bilang tanya itu untuk diri sendiri? Dan mereka kasih kertas yang ada informasi bantuan, mereka bisa telepon kemana kalau mau berhenti merokok gitu. Jadi itu satu ya, so itu namanya kid smoking. Oke, kita coba. Ya. Oke, mungkin dua ini dari Inggris. Oke, so itu campaign. Saya bisa share juga ya. Saya coba saya share linknya biar kalian bisa juga bisa lihat sendiri. Itu yang merokok, sabuk pengaman. So yang terakhir sabuk pengaman itu untuk mereka yang nggak bisa lihat jelas. Itu satu iklan tentang apa namanya bahwa bisa lihat dari gambar di screen sekarang itu bapak yang ya ada
dramanya bahwa dia naik mobil pulang, kemudian dia sepertinya akan ditabrak, jadi ya bisa lihat walaupun slow motion itu wajahnya berubah, dia seperti dia akan ditabrak mobil. Tapi karena dia ingat istri dan anak, itu mereka menjadi seperti sabuk pengaman, karena itu benefit untuk dia bahwa dia ingat dan dia pakai sabuk pengaman, jadi dia aman dari kecelakaan itu karena dia pakai sabuk pengaman. Oke, mungkin cukup dari saya untuk ini. Ya, silakan kalau ada pertanyaan bisa tentang campaign itu tadi atau tentang yang sebelumnya. Ya, untuk itu saya persilakan. Ya, terima kasih Pak Nik, presentasinya sangat luar biasa. Ada 107 semua yang ada di sini. Silahkan teman-teman mahasiswa dan siapapun yang ada di ruang Zoom ini kalau ada hal yang mau dikonfirmasi, kemudian berkomentar atau bertanya, diberi peluang, kita punya waktu sampai jam 9.30. Silahkan. Di chat juga boleh, di ruang chat, silahkan. Ada? Halo? Any question? Ada pertanyaan? Komentar? Berpendapat, konfirmasi juga boleh. Ada yang suka atau enggak iklan yang itu tadi? Ya, atau komentar terhadap iklan juga boleh, silahkan. Oh, Mbak Friski ada pertanyaan satu dulu saja. Silahkan, mungkin nanti kalau ada yang menyusul langsung raise hand ya, biar saya bisa melihat. Silahkan Mbak Friski. Iya, terima kasih Putri. Pak Nik, ini penjelasannya bagus sekali ya. Saya suka dengan penjelasan Pak Nik. Mungkin nanti sambil nunggu teman-teman yang lain untuk bertanya, saya pengen Pak Nik menjelaskan lebih detail tentang journey mapping tadi, Pak Nik. Itu karena kan memang susah gampang ya ketika kita ingin melakukan sebuah strategi untuk sosial marketing, kemudian, nah ini ada elemen baru yang menurut saya perlu dieksplor lagi tentang journey mapping. Mungkin Pak Nik juga bisa kasih contoh biar teman-teman yang lain juga kebayang nih pelaksanaan journey mapping itu tuh seperti apa sih realnya, kayak gitu Pak Nik. Dan saya suka banget tadi iklannya, kalau untuk iklan saya paling suka yang terakhir tadi ya dibanding yang rokok, karena memang kayak slow motion kayak gitu, emang dampak untuk dramatisnya kayak lebih terasa. Begitu, kalau tadi ada, mungkin habis ini akan nonton lagi karena tadi kan nggak ada suaranya. Nah, kalau ada suaranya pasti akan lebih dramatis lagi. Begitu dulu Pak Nik dari saya, terima kasih. Ya, makasih Bu Mbak Friski. Ada lagi teman-teman yang mau raise hand untuk memberikan komentar? Mbak Tiara? Oke, silakan Pak Nik, belum ada ini. Ya. Ya, terima kasih Mbak Friski. Ya, saya setuju sekali dengan apa embrace life itu yang terakhir terkait itu iklan yang ya luar biasa. Itu banyak iklan terkait dengan sabuk pengaman. Banyak campaign itu fokus pada kecelakaan, fokus pada yang mengerikan, bisa lihat mobil yang rusak, orang yang terluka, dan ini benar-benar sebaliknya, itu benar-benar fokus pada apa yang positif, apa yang memberdayakan, bukan yang bikin takut, tapi sebenarnya apa yang motivasi kamu untuk melakukan sesuatu yang sangat boring gitu, sangat ternyata yang paling penting bagi saya itu keluarga yang menunggu saya di rumah, dan itu pasti kalau kamu dengarkan iklan itu dengan musik yang itu bawa emosi yang sangat tinggi dan bikin kamu, oh ya, saya harus ingat. Tapi kita tahu juga bahwa jangan juga tergantung pada iklan
di social marketing ini. Jangan hanya karena nggak mungkin orang bisa akan selalu ingat iklan itu. Jadi kita harus ada jadi, sesuatu yang mengingatkan kita, misalkan di mobil sekarang dengan teknologi baru, kalau kamu nggak pakai sabuk pengaman kan ada suara gitu, ada alarm. Nah, itu penting. Itu penting, karena itu bisa dibilang social marketing juga bahwa itu sudah diintegrasikan dalam produknya, produk itu mobil. So pertanyaannya terkait dengan journey mapping. Ini penting sekali. Saya kasih contoh yang tentang beli kopi, tapi kalau dari segi social marketing memang kadang-kadang lebih kompleks. Tapi menurut saya ini penting karena kita banyak asumsi tentang kenapa orang tidak melakukan suatu perilaku yang berdampak positif terhadap dia. Kita banyak asumsi bahwa misalkan kita lihat kami terlibat sekarang dengan program baru tentang kerjasama juga dengan Putri terkait dengan vaksinasi COVID, karena kita tahu banyak yang belum vaksinasi kedua dan pasti banyak yang baru 27% yang vaksinasi ketiga misalkan. So kita mau bikin proyek baru yang fokus ke sana. Nah, banyak asumsi bahwa itu orang yang nggak vaksinasi karena takut atau karena malas atau apa. Tapi baru kita maksudnya ke sana untuk melihat kondisi dan perjalanan si customer kita itu, community kita, baru akan kita sadar bahwa memang ada isu-isu lain. Misalkan orang nggak tahu supply-nya ada di mana. Like kalau mereka mau bikin appointment atau mereka mau datang ke puskesmas atau rumah sakit, mereka nggak tahu sebenarnya ada supply, ada vaksinasinya itu ada di mana dan yang siap disediakan di mana. Kemudian mereka nggak tahu siapa yang sekarang boleh, apakah ada grup-grup, apakah hanya lansia atau misalkan tenaga kerja kesehatan atau mereka nggak tahu. Jadi dan kemudian isu lain adalah transportasi. Kadang-kadang mereka yang jauh dari pelayanan kesehatan juga nggak ada transport atau terlalu mahal untuk mereka. Jadi baru dengan beberapa metode research, ada misalkan kualitatif dengan observasi, dengan survei, dengan wawancara, dengan beberapa metode, mix method itu bisa kita bikin satu journey. Dan dari journey itu, kita bisa pilih mana yang paling efektif atau bukan hanya paling efektif, tapi juga paling layak untuk diintervensikan di titiknya mana. Karena nggak semua titik itu gampang. Misalkan mungkin dari segi transportasi, kita nggak bisa untuk COVID itu, kita nggak bisa menyediakan transport mungkin untuk semua orang di seluruh Indonesia untuk datang ke satu pelayanan kesehatan. Jadi mungkin lebih baik fokus pada itu, lokasi, kasih komunikasi tentang lokasi di mana ada supply vaksinasi. Menurut saya sebaiknya bikin satu journey itu dari A sampai Z sampai dari awal sampai selesai, dan biar kalian tahu intervensi bisa di mana, kemudian ada proses internal di mana kita pilih di mana titik masuknya yang paling efektif dan paling layak. Terima kasih pertanyaannya. Baik, terima kasih. Terima kasih Pak Nick, Bu Friski. Mas Sofyan tadi akan bertanya, silahkan Mas Sofyan. Ji, matur nuwun Putri, mohon maaf tadi salah imut Putri. Ya. Ji, Pak Nick, ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan. Tadi saya mendengarkan banyak sekali contoh-contoh tentang social campaigns dan saya sangat tertarik pada apa yang disampaikan oleh Pak Nick. Pertanyaan saya
kemungkinan ke depan itu kampanye sosial yang sangat efektif yang akan kita lakukan, itu akan banyak menggunakan pendekatan apa, Pak Nik? Apakah kemudian ke depan ini akan ada perubahan dalam konteks pendekatan, dalam konteks kampanye sosial misalnya yang akan dilakukan, utamanya ketika after COVID ini, apakah ada pendekatan yang bisa digunakan secara efektif? Terima kasih Putri, Pak Nik. Ya, Silakan, terima Nik. kasih. Ya, terima kasih Mas Sofyan. Ya, kalau saya melihat ya sesudah COVID itu kata kunci yang penting karena yang misalkan dari segi kesehatan ada dua efek dari COVID itu. Ada kita semua jauh lebih sadar tentang kesehatan. Kalau sebelum COVID, kalau kamu tanya orang misalkan merek vaksinasi, nggak ada yang tahu merek vaksinasi. Jadi dari segi pengetahuan, memang sudah jauh lebih tinggi. Atau tentang virus itu sendiri, bentuk virus, cara penyaluran, infeksi dan sebagainya dari virus. Kesadaran kita jauh lebih tinggi. Tapi juga ada efek lain dari COVID bahwa banyak orang sudah bosan sekali dengar message-message terkait dengan kesehatan. Dan menurut saya, kita harus dengan kesehatan, kita harus dengan semua isu sebenarnya, kita harus tahu sebenarnya benefit apa yang paling dihargai oleh si target kita dari isu kesehatan, dari isu lingkungan. Misalkan saya sekarang di Batu Karas. Nah, Batu Karas itu pantainya cukup bersih, tapi masih ada yang suka membakar sampah di pinggir pantai dan itu termasuk membakar plastik. Nah, untuk mereka yang lagi senang-senang sampai di pantai, kemudian ada asap yang ya mengganggu lah, dan bukan hanya mengganggu, tapi memang lama-lama itu merugikan sistem pernafasan khususnya untuk anak kecil kan. Dan kebetulan saya punya anak kecil, jadi saya cukup sensitif terhadap isu ini. Nah, menurut saya kita harus lihat sebenarnya kenapa orang membakar. Nah, itu kalau ditanya banyak yang bilang, oh itu karena mau membersihkan pantai karena banyak plastik, jadi itu mau dibersihkan. Jadi mereka sebenarnya menghargai kebersihan, bukan bahwa mereka mau mencemarkan udara, tapi mereka mau membersihkan pantai biar lebih bagus untuk yang mendatang. Tapi kenapa dibakar? Karena nggak ada pelayanan untuk ambil sampah, nggak ada yang bagus, tempat sampahnya jauh, jarang sekali ada truk-truk, pelayanannya yang datang. Jadi maksud saya kita harus lihat sebenarnya apa benefit, apa isu yang sebenarnya, dan kita fokus di sana daripada fokus pada isu dari asumsi kita apa yang penting. Misalkan jangan dibakar sampah karena kamu bukan orang yang menghargai atau suka kebersihan. Itu mereka orangnya pasti terhina, pasti nggak mau dengar. Jadi kita harus fokus pada kita bikin tempat pembuangan sampah dan kita memastikan pelayanan itu datang. Jadi menurut saya ke depan itu fokus pada apa yang dihargai, apa yang dinilai oleh target kita, dan itu hanya berdasarkan research. Hanya dengan research mixed method itu biar kita tahu apa sebenarnya alasan kenapa perilaku belum diadopsi. Terima kasih. Terima kasih Pak Nik, Putri. Ya. Masih ada, kita masih punya waktu 5 menit. Tidak ada sepertinya.
Teman-teman, nggak ada Izin lagi. bertanya, Bu. Oh, silahkan Mas Gusti Panji, silahkan monggo. Oke, untuk Pak Boleh Nik, dibuka kameranya biar kenal Mas Gusti, Mas oh, Panji. lagi nggak proper soalnya. Oh gitu ya. Ya, mohon maaf. Oke, jadi yang mau saya tanyakan ini kan pada social marketing kan ada beberapa case success elemen, 12 elemen yang pernah saya catat itu kan. Itu kita juga harus mempertimbangkan tentang resource allocation mengenai campaign atau social marketing tersebut. Nah, itu kira-kira bagaimana caranya untuk membuat strategi yang efektif padahal resource yang tersedia di tempat tersebut itu kurang dan behavior yang kita harapkan itu sangat penting untuk masyarakat di daerah tersebut gitu. Maksudnya kayak masyarakat butuh perilaku ini untuk menunjang hidupnya, tapi resource yang tersedia di tempat masyarakat tersebut tinggal itu tuh nggak memadai, nggak mencukupi gitu. Itu bagaimana cara untuk membuat strategi yang efektif? Terima kasih. Ya, Pak Nik, Ya, silahkan. ya, terima kasih banyak atas pertanyaannya, sangat berguna. So, ini penting sekali. Ada beberapa pendekatan yang bisa diterapkan di sini. Yang pertama itu, kalau awal campaign kita mesti fokus pada sebenarnya perilaku apa yang mau diubah, kemudian targetnya siapa yang mempraktekkan perilaku itu. Di tahap itu bisa dilihat misalkan dari segi segmentasi, dari segi kelompok atau segi grup itu, yang mana yang dari semua grup itu ada dua isu sebenarnya. Yang mana yang paling penting dijangkau, maksudnya ada mungkin misalkan dengan isu vaksinasi, mungkin ada satu grup yang jauh dari kota, mereka tinggal di pedalaman, dan tingkat vaksinasi sangat rendah. Jadi mereka merupakan prioritas karena tingkat vaksinasi. Tapi dari segi resources, dari segi apa yang diperlukan untuk menjangkau mereka, itu sangat tinggi. Karena mereka jauh, berarti transportasi, infrastruktur untuk vaksinasi itu sendiri, tenaga kerja kesehatan, harus jalan jauh, dan juga jumlah penduduk itu kecil. Jadi harus dipertimbangkan siapa yang paling prioritas dan juga metode apa yang paling efektif untuk menjangkau mereka dengan pengertian bahwa resources itu terbatas. Satu hal lain yang sering kita pakai adalah itu pemetaan resources di satu masyarakat, di satu community. So, satu contoh itu tadi dengan program dengan NU cuci tangan pakai sabun itu. So, kita memetakan dulu tempat cuci tangan pakai sabun, tapi juga memang mereka juga punya kelompok kerja dan kader-kader di daerah sana yang bisa dimanfaatkan, yang bisa dipekerjakan, bisa dibilang, untuk membantu dengan campaign itu. Tapi yang jelas, misalkan kita pernah bikin proyek di mana kita ada orang yang berdiri di samping tempat cuci tangan itu dan mengajak orang cuci tangan, tapi mereka dibayar. Nah, memang itu karena mereka orang yang bisa dibilang profesional, yang mengajak, mendorong orang, itu efektif. Tapi lama-lama nggak sustainable, nggak bisa berlanjut karena terlalu mahal untuk bayar orang. So, itu kenapa kita dengan campaign, dengan NU, amanat masyarakat itu, kita
kita melatih orang yang sudah ada di satu tempat, misalkan satpam di sekolah atau staffnya di masjid atau staff di toko atau restoran. Itu orang yang sudah ada di sana dan mereka bisa dilatih dan mereka tidak harus digaji karena sudah ada gaji untuk tempat itu. Jadi jauh itu menjamin bahwa resources ya nggak terlalu banyak yang dipakai. So menurut saya itu dipikirkan pada awalnya, tapi kalau sudah ditentukan fokus pada siapa, kemudian bisa dipetakan resources yang ada dan apa yang bisa dimanfaatkan untuk mendukung satu campaign atau satu program. Ya. Ya, oke. Mas Panji sudah terkonfirmasi, terjawab? Ya, baik. Kalau baik. Terima kasih Pak Nik atas jawabannya. Ya, pagi yang luar biasa ya, teman-teman semua, Pak Nik. Pagi hari ini kita sudah mendiskusikan banyak hal yang semua ada di sekitar kita gitu ya. Termasuk isu rokok tadi di Indonesia itu isu yang abadi. Ya, isu yang abadi dan memang anak-anak mulai kenal rokok itu ya karena mulai kecil mereka kenal rokok, rata-rata dari keluarganya, orang tuanya seperti itu juga problem besar dan memang isunya tidak kesehatan, tidak semata-mata isu kesehatan seperti itu. Kemudian isu-isu yang lain yang saya kira juga ada di depan mata kita. Kalau konteks Indonesia memang untuk isu kesehatan sangat luar biasa ya Pak Nik, mulai dari TBC ya. TB kita itu 5 besar di Indonesia. Kasus-kasus kematian ibu, kematian anak ini juga menjadi isu yang besar di Indonesia dan terutama nanti isu lingkungan. Nah, ini juga membutuhkan perhatian kita semua, teman-teman ya. Teman-teman, karena salah satu kunci itu adalah solidaritas, partnership gitu untuk menyelesaikan isu-isu sosial marketing. Baik, kita sudah pas berada pada jam 9.30 di laptop saya. Terima kasih sekali Pak Nik. Sekali lagi sudah menyempatkan waktunya